Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini saya bisa bertatap muka walaupun secara virtual ya kepada semuanya ya, khususnya kepada mahasiswa budiman saya di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu gitu ya. Baiklah, pada hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan beberapa materi ya dari mata kuliah psikologi perkembangan ya, beberapa hal ya yang nanti akan kita bisa diskusikan di kolom komentar ya, terkait dengan apa sebenarnya moral, apa itu empati, dan bagaimana dia berkembang dalam kehidupan kita gitu ya. Oke. Sebelum saya masuk ke materi ya, saya akan mulai dulu dengan sebuah kasus. Mungkin dengan banyak kasus kali ya. Pernah mendengar kenapa orang bisa berbuat sesuatu hal yang keluar dari koridor norma ya, etika yang ada di masyarakat gitu ya. Contohnya ya seperti mencuri ya, kemudian membunuh ya, memperkosa ya, tindakan kriminal yang lainnya gitu ya. Kenapa seperti itu? Banyak hal sekali yang terjadi di lingkungan kita atau di sekitar kita, baik itu di masyarakat kecil dan masyarakat yang lebih besar lagi ya. Kenapa perilaku tersebut itu muncul ya? Kemudian mungkin pernah mendengar kali ya, atau membaca di sosial media ya, ada kasus yang seperti ini. Kalau saya pernah mendengar kasusnya seperti ini. Di gerbong kereta api ya, ketika ada seorang ibu-ibu hamil gitu ya, dia ingin duduk di tempat prioritas untuk ibu hamil gitu kan, ada ya kalau di gerbong-gerbong kereta api seperti itu ya. Nah, itu malah ada seorang remaja putri ya, seorang remaja putri yang malah bilang seperti ini, ih menyusahkan sekali ibu-ibu hamil gitu ya, nggak tahu etika, kan saya sudah duluan nempatin tempat ini gitu ya. Nah, itu merupakan suatu hal yang menurut kita ya sangat tidak pantas sekali ya. Dia mencerca ibu-ibu hamil dan mengatakan bahwa ibu hamil itu tidak punya etika, padahal sebenarnya adalah yang ngomong itu yang tidak memiliki etika ya, yang seharusnya memang itu prioritas untuk ibu hamil, lansia, anak-anak, itu malah dijadikan tempat duduk untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat ya, kita akan bedah kenapa sih seorang wanita muda ya berbicara seperti itu ya, kemudian berani mencecarnya ya, mencecar ibu-ibu hamil ya, seperti dia tidak akan hamil, seperti dia tidak akan menjadi seorang ibu gitu loh ya. Nanti kita akan bahas kasus-kasus yang seperti itu. Kemudian ada lagi kasus ya, mungkin sekarang familiar sekali dengan istilah-istilah adanya pelakor ya. Kenapa terjadinya banyak sekali terjadi pelakor ya? Kenapa dengan pelakor ya? Kenapa dengan pelakor? Kenapa orang-orang ya yang sengaja ya merebut laki orang ya, atau merebut suami orang dan tidak merasakan apa-apa selain ingin kepuasan diri sendiri tanpa melihat kesengsaraan orang lain. Nah, itu kenapa? Ada apa dengan dirinya gitu ya. Kemudian ada juga banyak sekali ya. Banyak sekali. Contohnya ini yang paling ekstrim juga ini, salah satu menurut saya. Ketika terjadi kecelakaan, terjadinya musibah atau bencana, ya. Seharusnya yang dilakukan adalah apa? Langsung memberikan pertolongan. Tapi untuk zaman sekarang, ya, mirisnya adalah yang dilakukan itu
apa? Memvideokan. Itu merupakan tren kita saat ini gitu ya. Memvideokan sesuatu hal yang seharusnya harus gercep kalau kata anak muda zaman sekarang ya. Gerak cepat gitu ya. Ini malah harus divideoin dulu, malah nggak dilakukan apa-apa, pertolongan seperti itu ya. Itu kenapa dengan kita gitu ya? Ada apa sebenarnya yang terjadi ya di dalam diri kita? Ya, kita akan bahas terkait dengan kasus itu ya dalam pembahasan terkait dengan perkembangan moral dan empati. Oke. Sebelum kita memasuki apa namanya itu membahas tentang hal yang lebih mendalam lagi ya, dalam materi pertama itu akan saya akan jelaskan terkait dengan pengertiannya dulu deh. Kita saat ini ya mungkin saat apa namanya itu sering sekali mendengar istilah moral. Apa sih moral ya? Apa sih itu empati gitu ya? Agak sulit sepertinya untuk memahami dengan bahasa-bahasa yang memang baku ya. Moral itu apa? Empati itu apa? Jadi saya akan memperjelas sedikit ya, memperjelas sedikit dan sedikit mempermudah agar term ya atau istilah itu gampang untuk kita pahami. Oke, yang pertama adalah tentang moral ya. Saya ngambil satu tokoh namanya Santrok, di buku-buku psikologi perkembangan juga sangat familiar sekali dengan Santrok ya. Moral itu berkaitan dengan aturan ya. Moral itu berkaitan dengan aturan, nilai dan norma ya, mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Oke, yang harus digarisbawahi adalah moral itu terisi atau berisikan aturan, nilai dan norma yang ada di masyarakat ya. Fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Itu untuk jadi rule ya, untuk menjadi sebuah batasan kita ketika kita mau berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Kemudian perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku ya, perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan ya, yang berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat atau standar nilai yang berlaku di dalam kelompok sosial di mana orang itu dibesarkan gitu ya, yang menyangkut tentang perkembangan dan proses dalam berpikir serta berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Nah, jadi yang namanya perkembangan ya, konsep dalam perkembangan itu adalah perubahan ya. Kalau saya mengajarkan psikologi perkembangan itu adalah di mana perkembangan itu dia progresif, dia kontinu ya, dia kontinu. Kontinu seperti apa? Ya, berkelanjutan. Ya, perkembangan itu lifespan. Ya, sepanjang rentan kehidupan, dimulai dari konsepsi hingga lanjut usia. Nah, selama dari konsepsi hingga lanjut usia itulah di mana sebenarnya moral itu akan terbentuk, gitu ya. Nah, jadi moral yang diajarkan ya ketika kita baru lahir ya, itu memang ada istilah amoral. Kita tidak memiliki moral sama sekali ya, kita tidak memiliki moral. Jadi sebenarnya moral itu apa? Yang berkaitan dengan aturan, nilai dan norma yang ada di masyarakat dan itu diajarkan ya oleh lingkungan sekitarnya. Nah, berarti moral itu mulai terbentuk di usia berapa? Nah, gitu. Kita akan membahas itu perkembangan moral itu melalui tahapan-tahapan perkembangan sesuai dengan usianya. Nanti akan saya bahas. Kita membahas tentang pengertian dulu ya. Kemudian tentang empati. Ya. Empati menurut Harlock. Ya, ini juga ada bukunya. Ya, psikologi perkembangan itu banyak sekali pengarang-pengarang bukunya. Saya kutip dari sana. Silakan cari bukunya Harlock nanti. Ya, terkait dengan empati. Harlock mendefinisikan empati adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, memahami perasaan orang lain dan emosinya sekaligus mengalami perasaan yang sama dengan orang lain. Payah ya. Payah kalau kita mau memahami tentang, loh kok kita harus memahami perasaan orang lain, kok kita harus paham dengan pemikiran orang lain, kok kita harus tahu ya orang lain itu seperti apa ya gitu ya. Empati itu lebih gampangnya adalah kepedulian. Ya, kepedulian. Peduli seperti apa? Ya, peduli ketika dia berpikir seperti apa yang dia pikirkan. Peduli terhadap perasaan apa yang sedang dia rasakan. Dan kita larut dalam apa yang dia pikirkan dan apa dia rasakan. Seperti gampangnya nih, contoh ya.
banyak kejadian-kejadian yang bikin perasaan kita terenyuh ya, seperti peristiwa gempa bumi yang terjadi, kemudian peperangan-peperangan yang ada di luar negeri ya, kemudian ada kasus anak yang dibuang oleh orang tuanya, kemudian anak yang kurang pengasuhan oleh orang tuanya ya. Nah, itu kita merasakan ya, ketika apa yang dia rasakan itu kita juga merasakannya ya. Kepedulian seperti apa yang kita rasakan terhadap dia ya. Empati itu berbeda sama simpati nih. Ini hal yang harus dibedakan. Simpati ya, simpati itu adalah perasaannya saja, tapi kita tidak terlarut. Contohnya ketika kita sedang berduka, yang kita rasakan adalah perasaan berduka. Setelah itu tidak ada lagi. Nah, kalau empati itu lebih mendalam lagi. Mungkin pernah merasakan ditinggal juga, kemudian lebih kepada action di mana kita membantu orang lain ya. Bermuaranya kepada bagaimana kita menolong orang lain. Oke, next dulu ya, nanti kita akan bahas terkait, ini masuk ke tahapan perkembangan moral. Oke, moral ini ada tokoh yang memang membahas khusus terkait dengan perkembangan moral. Ini ada namanya Lawrence Kohlberg ya. Mungkin anak-anak psikologi itu mungkin banyak yang paham ya, yang tahu tentang Kohlberg. Kohlberg membagi tahapan secara umum ya, secara general itu ada 3, tapi dia sebenarnya ada 6. Nanti akan sangat banyak waktu sekali ya, memakan waktu kalau dijelaskan keseluruhannya. Nah, jadi saya ambil tiga tahapan secara umum saja ya. Ada tahapan pra-konvensional, ada tahapan konvensional, dan tahapan pasca konvensional. Oke. Tahapan prakonvensional itu adalah tahapan pertama. Anak sangat tanggap terhadap norma-norma budaya, misalnya norma-norma baik dan buruk, salah benar dan sebagainya. Nah, di sini ya sudah mulai diajarkan di usia 2 tahun. Ya, kita mulai dikenalkan oleh lingkungan sekitar kita, khususnya kepada orang tua kita, itu di usia 2 tahun. Di mana anak sudah mulai secara berpikirnya itu dia sudah mampu, oh ini baik, ini buruk. Ini nggak boleh dek, ini boleh dek gitu. Oh jangan dek gitu. Kenapa? Karena kita sudah mengajar kepada anak ya, misalkan ada pisau, dek jangan. Oh berarti itu sesuatu hal yang tidak diperbolehkan gitu ya. Berarti ada sesuatu hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Oke. Kemudian ada tingkat perkembangan konvensional ya, moral konvensional, di mana anak itu dituntut ya untuk memenuhi harapan keluarganya, kelompok, masyarakat maupun bangsanya merupakan suatu hal yang tindakan terpuji. Di sini anak dituntut untuk menjadi anak yang baik, ya. Memang benar-benar perkembangannya itu ya, lanjutan dari prakonvensionalnya adalah di mana dia harus menjadi orang yang baik, ya. Kalau ada tamu ya, dikenalkan, oh ini yang lebih tua harus diberi salam, manut ya, kemudian duduk, memberikan tempat kepada orang tua. Nah seperti itu ya, moral itu berkembang di sana. Di usia perkembangannya ya di usia 5 tahun ke atas ya, 5 tahun ke atas. Tadi prakonvensional 2 tahun sampai 5 tahun berarti ya. Nah yang kalau konvensional 5 tahun sampai 10 tahun ya. Kemudian tahapan terakhirnya ada di pasca konvensional ya, terdapat usaha di dalam diri anak untuk menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki validitas yang diwujudkan tanpa harus mengaitkan dengan otoritas kelompok ya, di mana moral itu sudah mulai terinternalisasi ke dalam diri. Jadi dia tidak perlu lagi memikirkan atau membandingkan dengan aturan-aturan yang ada di budaya masyarakat atau di mana dia tempat dia tinggal ya, tapi dia sudah mampu untuk bertindak tanpa harus memikirkan, oh di sini ada aturan, oh sini jelek, ini buruk, itu tidak lagi. Jadi dia memang sudah bentukannya dari awal, kalau prakonvensionalnya bagus, kemudian konvensionalnya sudah baik, dan pasca konvensionalnya itu dia pasti otomatis dia mengikuti. Oke, kemudian tahapan empati juga ada beberapa, ada global empati ya. Global empati itu adalah empati yang dirasakan oleh semua orang ya. Empati itu biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir. Nah tahapan perkembangan ini adalah tahapan di mana
bayi baru lahir. Ya, semua bayi pasti menangis, dan ketika menangis biasanya bayi ya diikuti dengan bayi yang lain. Jadi kalau satu, ini boleh nih dieksperimenkan ya. Kalau satu bayi ya menangis, itu biasanya diikuti oleh bayi-bayi yang lain, bisa seperti itu ya. Kemudian egosentrik empati, di mana anak yang berusia 6 bulan hingga 1 tahun ya, dia belum bisa merasakan ketakutan orang lain ya, dia belum mampu juga untuk membedakan emosi dirinya, emosi orang lain ya, seolah-olah ya kesulitan itu hanya ada di dalam dirinya. Kemudian ada juga tahapan empati for another feelings ya, ketika anak sudah usia 2 sampai 3 tahun ya, dia mulai mengambil peran ya, anak sudah mulai bisa berkomunikasi, dia sudah bisa merasakan perasaan orang lain gitu ya. Kemudian empati for another life's condition ya, anak sudah mampu untuk melewati tahap-tahapannya dan memasuki masa dia remaja ya, dia bisa merasakan kondisi kehidupan orang lain gitu ya. Tadi perasaan orang lain, nah sekarang kondisi kehidupan orang lain. Dan yang terakhir adalah mampu mengambil perspektif dalam ini. Nah, ini adalah tahapan terakhir dari empati itu sendiri. Oke, silakan nanti kita akan bahas ya, bagi yang kurang jelas nanti boleh di kolom komentar ya. Oke, kesimpulannya adalah nih, ya moral itu berjalan seiringan dengan empati. Ya, konsep perkembangan itu dimulai dari konsepsi hingga lanjut usia, ya, dan meletakkan moral dan empati itu menjadi sentral, ya, serta kunci untuk membangun interpersonal terhadap orang lain. Perkembangan yang dikemukakan oleh Kohlberg itu bukan hanya sekedar pembelajaran, tapi memang harus dicontohkan untuk bisa diikuti oleh anak-anak gitu ya. Dan kemudian kemunculan itu akan memunculkan suatu perilaku moral atau moral behavior ya, salah satunya adalah empati ya. Adapun cara untuk mengajarkan moral dan empati yang positif pada anak ya, itu dengan cara memberikan contoh-contoh yang positif sehingga anak akan terbiasa nantinya di kehidupannya yang di masa yang akan datang. Oke, cukup dulu untuk kajian pertama kita pada hari ini ya. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh silakan di kolom komentar. Cukup untuk saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.